Mari kita masuk dalam doa cawisan. Dipuja, dipuji, dipermuliakan nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah berkenan mengumpulkan kami di tempat ini untuk menyelenggarakan ibadah dalam rangka memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan akan pribadi kami masing-masing agar tuntunan Roh Kudus terjadi atas diri kami, karena sejak kami bangun pagi hingga saat ini kami mengakui bahwa pasti ada kesalahan, kekurangan, kelemahan, bahkan dosa yang telah kami lakukan. Oleh karenanya, yang pertama, layakkanlah kami sehingga kami mendapatkan pengampunan terlebih dahulu dari Tuhan Yesus, dan kami boleh melanjutkan kegiatan ini dalam perkenan Roh Kudus yang memimpin kami semuanya. Kami menyerahkan Pak Edi Mulyono selaku imam yang menjadi pimpinan untuk ibadah kali ini. Demikian pula Pak Dwi Cahyono yang akan menyampaikan perenungan akan firman Tuhan pada saat ini. Demikian pula saya Gunawan dan Mbak Ira, Pak Agus, demikian juga Mbak Lili, Mas Anto, dan juga Koko Hasani, yang kami semuanya ini dilayani oleh tim yang akan merekam baik suara maupun gambar, yaitu Otnil, Ageng, Afeng, dan juga Nathan. Kami mohon kuasa terjadi atas kami semuanya, sehingga kami boleh bertanggung jawab atas tugas kami masing-masing. Dan kami juga menyerahkan sarana prasarana, baik mic, wifi, maupun listrik, apapun yang kami butuhkan, berkenan malaikat-Mu menjauhkan dari segala yang mengganggu. Demikian kami menyerahkan awal hingga akhir ibadah saat ini ke dalam tangan kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pelayanan ibadah pada malam hari ini ditata sebagai berikut. Nanti yang doa pengakuan dosa Bu Ira, lalu doa pembukaan Pak Agus, lalu doa syafaat penutup Bu Lili, dan mohon nanti Pak Edi yang akan membacakan firman dari Mazmur 119, 92, dan 93. Itu pembagian pelayanan ibadah malam hari ini. Matur nuwun. 91, 92, 93. Mazmur 119. Shalom alaihim bisem Yesua HaMashiach. Mari kita datang di hadirat Allah malam ini dengan rasa sukacita, penuh syukur, bersama-sama saudara kita di rumah. Setelah kita dituntun oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu, layaklah kita memuji-muji nama-Nya. Mari datang ke rumah Allah dengan pujian Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Datang Tuhan ini hari Yesus, ku bersuka cita
Yesus selalu memberi sukacita besar bagi orang-orang yang rindu mencari hadirat-Nya. Mari kita agungkan namanya kembali dengan pujian nomor 527. Sungguh indah rumahmu. Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus akan mengenyangkan setiap jiwa yang haus akan kasih sayang-Nya. Mari di dalam rumah Allah ini kita bersujud kepada-Nya sambil menyerahkan dosa-dosa kita yang menghalangi bisowanan kita malam ini. Di muka Tuhan Yesus kita menyerahkan dosa-dosa kita.
Saudaraku, bila kita sadar dan insaf akan segala perilaku kita yang seringkali melukakan Tuhan, marilah kita mohon ditahirkan sebagaimana pemazmur mengajar kita dalam Mazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Bapa yang maha baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa, untuk malam hari ini kami anak-anakmu boleh bersatu berkumpul di tempat ini karena kasih setia Bapa. Demikian juga yang saat ini di rumah mengikuti ibadah ini. Namun kami tahu ya Tuhan Yesus akan dosa dan kelemahan kami sebagai manusia. Oleh sebab itu ya Tuhan Yesus, izinkanlah para hamba-Mu ini untuk memohon pengampunan dosa daripada-Mu, sehingga Tuhan Yesus, Engkau layakkan kami semuanya untuk beribadah bersama-sama, dan juga Tuhan Yesus urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan boleh menetap dan boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala pengampunan-Mu, dan Engkau layakkan kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami serahkan doa pengampunan ini. Amin. Dengan rasa syukur saudaraku, Tuhan yang Maha Pengasih berkenan mengampuni setiap hati yang sungguh bermohon pengampunan kepadanya. Kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa syukur. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu.
ada di dalamnya. Oleh karena itu, mari bersukacita bersama malaikat di surga. Sama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bertiup, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah pengampunan yang Kau sudah berikan pada kami, sehingga saat ini kami semua beribadah dengan layak dan berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih, dan kini kami berdoa untuk yang memimpin ibadah kami, Pak Dwi, Pak Edi, Pak Gunawan. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu, sehingga dalam kami bangun ibadah ini benar-benar kehendak-Mu yang terjadi atas pimpinan Roh. Demikian juga kami berdoa untuk berdoa syafaat dan penutup. Kiranya Bapak juga kuasai dengan Roh Kudus, sehingga Bapak pada saat ini dalam kami bangun ibadah benar-benar kehendak-Mu yang terjadi. Apabila masih ada roh-roh kegelapan dalam ruangan ini, terlebih dalam hati kami masing-masing, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Engkau usir, sehingga kuasa Roh Kudus yang berotoritas atas diri kami semua yang beribadah saat ini, dan Bapa hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sungguh harapan kita selalu mendapatkan siraman rohani. Tuhan Yesus berkenan menganugerahkan firman pada malam ini dari Mazmur 119. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Dengan segala kerinduan kita akan menerima firman Tuhan, seperti rusa rindu sungai. Hatimu rindu.
Dengan penuh kerinduan ya Tuhan Yesus, kami menghampiri hadirat-Mu. Seraya bermohon, setiap hati yang saat ini membangun ibadah kepada-Mu, bukalah, hadirlah, sehingga Tuhan Yesus menyapa, menegur, bahkan membimbing kami melalui sabda firman yang tidak bersama-sama kami baca dan kami renungkan dari Mazmur 119. Sungguh Tuhan Yesus, firman-Mu yang akan menerangi kehidupan kami. Oleh karena itu Roh Kudus, ajarlah dan bimbing kami. Hamba-Mu Pak Dwi Cahyono yang Bapa berkenan pakai untuk menjadi talang berkat rohani ini, kuasai hati, bibir, dan segenap kehidupannya, sehingga yang akan disampaikan semata-mata bersumber daripada hadirat-Mu. Matur nuwun Tuhan Yesus, inilah doa dan sembahyang kami, penuh syukur kami aturkan. Haleluya, amin. Firman pada malam ini dari Mazmur 119 ayat 92-93 ya. 92-93. Mazmur 119 ayat 92-93 demikian. Sekiranya Taurat-Mu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Demikian firman Tuhan. Salam aleichem bisem Yesua Hamasiah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur dan berbahagia kalau saat ini kita, baik yang di tempat ibadah maupun di rumah masing-masing, diberi kesempatan untuk kembali belajar mengenal kehendak Allah melalui firman-Nya. Dan pengajaran firman pada malam hari ini adalah tentang kuasa dan manfaat firman Allah. Kuasa dan manfaat firman Allah. Saudaraku kekasih, memang sebagian besar firman Allah itu kita terima sebagai orang percaya ini melalui Alkitab. Sebagian besar firman Allah kita terima melalui Alkitab. Tetapi saudaraku perlu diingat bahwa firman Allah itu bukanlah sekedar kalimat-kalimat yang tertulis di dalam sebuah buku. Jikalau kita memahami firman Allah itu hanya sebagai tulisan, kumpulan tulisan yang tertulis di dalam sebuah buku, maka firman Allah itu hanya sekedar sebagai suatu pengetahuan bagi kita. Bagaimana kita belajar mengenal proses terjadinya alam semesta, kita mengetahui bagaimana karya-karya Allah di dalam Yesus Kristus, hanya sebagai sebatas pengetahuan. Dan kalau sampai di situ yang kita alami, maka berkatnya yaitu firman Allah sebagai pengetahuan saja dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, kita kan masih ingat ya, di Yohanes pertama, ayat pertama itu ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.
Jadi kita diingatkan kembali saudaraku, ketika kita berhadapan dengan firman, sesungguhnya kita berhadapan dengan Allah. Jadi firman Allah itu sekali lagi bukan sekedar tulisan yang mati, tetapi firman Allah itu adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang hidup. Itulah firman Allah. Coba kita ingat di Kejadian itu bagaimana Allah menciptakan alam semesta dengan segala keagungannya ini dengan firman Allah. Jadi betapa dahsyatnya kuasa firman Allah ini, ya. Satu saja, yaitu dalam menciptakan alam semesta dan isinya. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan belajar, ya, untuk mengenal, memahami apa kuasa dan manfaat firman Allah bagi kita yang percaya, ya. Apa kuasa dan firman Allah bagi kehidupan orang yang percaya. Sangat banyak saudaraku, tak terhitung manfaatnya. Hanya pada kesempatan ini kita belajar beberapa poin. Apakah kuasa dan manfaat firman Allah? Sekali lagi, monggo Pak Edi tadi diwawas, ya, di Mazmur 119 ayat 92-93. Jadi sekali lagi Saya bacakan sekali lagi Mazmur 119 ayat 92-93. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Pengalaman dan kesaksian pemazmur, ya, telah disampaikan kepada kita bahwa oleh firman Allah, oleh Taurat Allah, ketetapan Allah, perintah Allah, telah dialami pemazmur ini, diluari, dibebaskan dari kesengsaraan hidup sehingga tidak binasa. Dan oleh karena itu yang dialami, maka dia berjanji, bertekad selama hidup tidak akan meninggalkan, melepas firman Allah, Taurat Allah ini. Karena itu yang mendatangkan kehidupan. Kita kan seringkali kurang sadar, saudaraku, ya, bahwa kita bisa hidup ini kan karena kita, ya, sehat, karena kita menjaga kesehatan baik, karena kita punya uang sehingga bisa mempertahankan hidup baik. Tetapi sesungguhnya kita bisa hidup ini hanya oleh firman Allah, ya, oleh pribadi yang berkuasa itu. Sungguh dalam kehidupan di dunia ini, saudaraku, tidak ada manusia yang terbebas dari apa yang namanya penderitaan, kesengsaraan, kesulitan, permasalahan hidup, ya, yang bisa membuat manusia mati secara rohani, ya. Sudah putus asa, meninggalkan Allah, mencari jalannya sendiri, dan akhirnya binasa. Tetapi bagaimana pemazmur karena gemar, bukan hanya sekedar sering membaca loh saudaraku, ya, tetapi firman Allah itu menjadi kegemarannya, kesukaannya, ya, dan tidak pernah hidupnya melepaskan karena menjadi kegemarannya. Dan itulah yang menyelamatkan pemazmur dari kesengsaraan. Jadi saudaraku, ya, jangan dicoba, tetapi praktekkanlah, ya, bagaimana firman Allah ini berkuasa menolong kita dari penderitaan, dari kesengsaraan, dari permasalahan kehidupan. Jangan dicoba, tapi dengan iman berlakukanlah, gemar akan firman Allah. Maka firman Allah ini akan melepaskan kita dari penderitaan, kesengsaraan, dan menerima kehidupan bagi kita. Saudaraku yang terkasih, itu yang pertama. Jadi jelas, ya, itu tadi. Yang kedua, sering kita baca ini. Monggo Bu Ira
ayat yang ke-105 ya, Mazmur 119. Kita sudah hafal ini. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Iya. Sering kali manusia tidak sadar ya, bahwa perjalanan hidupnya ini berada dalam kegelapan hati, kegelapan rohani karena dikuasai, dituntun, diarahkan hidupnya oleh dosa. Sehingga kehidupannya ini gelap secara rohani. Tetapi manusia tidak sadar. Ya, tidak sadar. Ada firman tadi. Ternyata firman Allah itu menjadi pelita. Ya, menjadi terang bagi jalan hidup kita. Saudaraku, betapa manusia ini akan celaka, tidak akan sampai pada tujuan kalau dalam perjalanan hidupnya ini tidak ada terang. Ya. Hanya kegelapan, pastilah dia tidak sampai tujuan. Karena tidak tahu apa yang di depannya, apa bahaya, mana arah tujuan, tidak diketahui. Tetapi bagi orang yang semakin mendekat dengan firman Allah, ya, sesungguhnya terang itu semakin menerangi hidupnya. Ya. Terang itu akan semakin menerangi jalan kehidupan. Sebaliknya saudaraku, semakin orang acuh, melalaikan firman Allah, menganggap firman Allah sebagai tulisan biasa, firman Allah sudah kedaluwarsa, tidak cocok untuk hidup zaman sekarang ini, maka terang Allah itu akan semakin redup dan tidak akan menerangi kehidupan. Itu manfaat firman Allah yang kedua, saudaraku. Dan kita lanjut ya Pak Agus ya, masih di Mazmur 119 ya, di ayat 165. Ini manfaat yang ketiga ya. 165. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Luar biasa saudaraku ya. Ternyata orang yang hidupnya gemar akan firman Allah, akan Taurat Allah, oleh Allah akan diberikan, dialirkan ketentraman hidup, damai sejahtera. Saudaraku, sementara orang kan menganggap bahwa yang bisa mendatangkan hidup tentram, mendatangkan damai sejahtera dalam hidup ini kan yang tampak oleh mata ini, ya uang, ya materi, kekayaan, ya kekuasaan, ya tubuh yang sehat, atau penampilan yang tampan atau yang cantik sehingga bisa mendapatkan uang dan sebagainya. Ternyata pada saat-saat tertentu, saudaraku, hal-hal yang jasmani, yang duniawi itu sama sekali tidak mampu mendatangkan damai sejahtera, ketentraman. Ya. Kita akan ingat di Yohanes 14 ayat 27 ya. Ya, bahwa aku akan memberikan damai sejahtera kepadamu ya. Damai sejahteraku akan kuberikan kepadamu ya. Apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kamu. Jadi damai sejahtera anugerah Allah itu tidak tergoyangkan oleh situasi dan kondisi. Kalau dunia kan beda ya. Kalau ada uang ya damai, kalau uangnya habis stres ya. Kalau mempunyai kekuasaan merasa dirinya puas, tetapi setelah pensiun stres ya. Karena mengandalkan hal yang jasmani. Tetapi damai sejahtera Allah ya, sekalipun hidup dalam kesederhanaan, tetapi damai sejahtera itu nggak bisa diambil oleh dunia ya, karena yang memberi sang sumber damai sejahtera. Jadi ketenteraman akan diperoleh bagi orang yang mencintai Taurat Allah, gemar akan firman Allah ya.
Dan kita lanjut lagi ya, ini ya, di ayat 176 masih Mazmur 119. Ya. Mazmur 119 ayat 176. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini, sebab perintah-perintah-Mu tidak kulupakan. Luar biasa kalau kita renungkan, saudaraku. Saya menggambarkan firman Allah ini sebagai semacam sinyal yang diberikan kepada kita. Jadi ketika anak-anak Tuhan ini tersesat dalam perjalanan hidup karena beratnya tekanan, ya, karena beratnya kuasa-kuasa iblis yang menyerang kita, ada saatnya kita tersesat, terjatuh. Tetapi bagi anak-anaknya yang mencintai firman Allah, ketika dia berseru, maka di surga sana ada sinyal yang langsung ditangkap oleh Allah. Dan persis di mana letak anaknya itu dan apa yang dialami anaknya, dengan segera Allah memerintahkan malaikatnya untuk menolong dombanya yang tersesat. Tetapi sebaliknya, saudaraku, ketika siapapun juga yang tidak memperhatikan, meremehkan firman Allah, ketika dia terjatuh, berada dalam ketersesatan, berteriak-teriak, tetapi Allah tenang, diam saja, karena di surga nggak ada sinyal, ya, nggak ada tanda apa-apa. Inilah bagi orang-orang yang tidak mempedulikan firman. Dia akan sengsara dalam ketakberdayaan. Tetapi sekali lagi bagi anak-anaknya, sekalipun jatuh tersesat oleh beratnya tekanan, begitu berseru, sinyal ada di surga. Dan tepat waktu Allah memerintahkan malaikatnya untuk menolong dombanya yang dalam kesulitan, dalam ketersesatan. Ini manfaat firman Allah bagi kita, saudara. Dan kita dilanjut lagi ya, kalau itu di perjanjian lama, sekarang coba kita di perjanjian baru, Pak Anto ya. Sering kita hafal ini, Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Sabda ini keluar ketika Yesus dicobai. Ya, dicobai oleh iblis. Ya. Secara langsung dengan kuasanya dicobai oleh iblis. Tetapi jawab Yesus, ada tertulis. Kalau bahasa Jawa itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan ada firman Allah, ya. Bukan hanya sekedar ada tertulis. Coba nanti dibaca di bahasa Jawa itu. Ada firman Allah. Ya. Apa ada yang menemukan ini di kitab bahasa Jawa kalau ada? Kalau tidak ada ya nanti dipelajari sendiri ya. Jawa 91. Iya, iya. Nanging Gusti, saya bacakan dalam bahasa Jawa, Matius 4 ayat 4. Nanging Gusti Yesus paring mangsulan pangandikane. Ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti bae, nanging saka sakabehing sabda kang miyos saka ing lesaning Allah. Jadi yang maksud ana tulisan mangkene itu artinya ada firman Allah yang demikian. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus menyerang balik, ya, menghancurkan, mengalahkan kuasa iblis dengan firman Allah. Jadi betapa luar biasa, saudaraku. Namun sayangnya ketika kita menghadapi gunung-gunung pencobaan, ya, gunung-gunung kesusahan, kita tidak menggunakan firman Allah ini sebagai senjata untuk menggempur gunung itu. Ya. Kita menggunakan kekuatan kita sendiri. Jadi luar biasa firman Allah ini kuasanya. Dalam firman mudah dibaca. Ya, jawab Yesus kepadanya, ini dalam versi mudah dibaca. Ya. Dalam kitab suci ada tertulis, bukan hanya roti yang membuat manusia hidup, tetapi hidup manusia
tergantung pada kata-kata yang diucapkan oleh Allah. Ya, jadi sebenarnya dalam satu ayat itu ada dua manfaat. Sebagai senjata untuk melumpuhkan iblis, ada firman Allah. Tetapi yang kedua, jelas firman Allah itu sebagai makanan rohani kita. Makanan rohani yang membuat kita kuat dan hidup. Saudaraku, betapa banyak orang di dunia ini bekerja siang malam, pagi petang hanya untuk memuaskan isi perut, ya, untuk memuaskan jasmani, memuaskan fisik manusia ini, ya. Betapa banyak biaya yang dikeluarkan hanya untuk ngopeni fisik, tetapi betapa rohani seseorang ini banyak yang menjadi kurus kering, sudah tidak bergizi, tidak kuat melawan penyakit, ya, penyakit rohani, tidak mereka hiraukan. Nah, ini kan kasihan, saudara. Kita diingatkan supaya kita benar-benar mencintai firman Allah ini, sehingga menjadi makanan rohani yang membuat kita sehat, daya tahan rohani kita kuat, ya, untuk melawan setiap penyakit rohani, musuh-musuh rohani kita. Saudaraku, bahkan kalau kita gemar, senang dan melakukan firman Allah, maka apa yang kita minta akan diberikan kepada kita, luar biasa. Haleluya. Ya. Monggo Pak Asani di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iya. Jadi tinggal di dalam firman Allah artinya segala pikiran kita, cita-cita, kemauan, apa yang kita lakukan ini tidak menyimpang dari firman Allah. Firman Allah itu tinggal dalam hati, artinya menguasai seluruh aktivitas kita. Bahkan pikiran kita saja sudah dikuasai oleh firman. Maka tentu apa yang kita minta ini pasti yang seturut dengan kehendak Allah, yang mendatangkan kebaikan kita dan yang membuat Yesus dimuliakan. Sudah pasti, ya, permintaan yang demikian itu dikabulkan oleh Allah, ya. Karena permintaan kita sudah nggak sama dengan orang-orang dunia. Ya, permintaan kita pasti yang membuat senang hati Allah, ya. Sudah, Allah tidak akan mengulur-ulur waktu, diberikan apa yang kita minta. Hidup di dalam firman Allah. Dan saudaraku yang terkasih, akhirnya kita diingatkan bahwa firman Allah ini tidak akan lenyap, saudara, ya. Biarpun langit, bumi dan segala isinya ini saatnya akan lenyap, tetapi firman Allah kekal selamanya. Karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri, pribadi yang menguasai surga dan bumi. Berbahagialah kita kalau kita mencintai, gemar, dan tidak pernah melepaskan firman Allah dari kehidupan kita. Monggo yang terakhir, Mbak Ira, Markus 13 ayat 31. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikian juga orang yang memegang firman Allah juga tidak akan binasa bersama langit dan bumi. Hidupnya akan kekal bersama dengan Sang Firman. Terpujilah Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk firman ini. Amin.
Syukur kepada Allah, kepada Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus malam ini kita kembali dimengertikan, diberi pemahaman siapa Yesus, siapa Sang Firman, bagaimana kita menyikapi dengan firman Allah, menyikapi dengan Alkitab, ya. Jangan sampai hanya membaca seperti koran, menjadi pengetahuan, informasi sejenak. Tapi kita harus merasakan bagaimana Sang Firman itu berkuasa atas hidup kita. Kita damai sejahtera olehnya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kita akan bersyukur saudara-saudaraku. Kita pujikan betapa baiknya Tuhan Yesus. 535. Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Berjalan di sisi-Mu Yesus, Ku pimpinmu di setiap langkahku. Ku tegar dustakanku yang lemah, Ku angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana sekali. Betapa baiknya Tuhan Yesus, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Berjalan di sisi-Mu Yesus, Ku pimpinmu di setiap langkahku. Ku pegang tanganku yang lemah, Ku angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita akan masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Terpujilah Allah yang Maha Kudus, Tuhan Yesus yang kami sembah dan yang kami muliakan. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas firman yang boleh kami dengar pada malam ini, yang memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani hidup ini. Sungguh firman-Mu berkuasa atas hidup kami, yang dapat memberikan kami damai sejahtera yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Tuhan Yesus, mampukanlah kami menerima firman-Mu dengan hati kami, sehingga firman itu boleh tersimpan dan dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menaikkan doa permohonan kami, kiranya Roh Kudus menuntun kami. Bapa, kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, baik yang ada di kota-kota Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Jogja. Tuhan Yesus, beri kekuatan saudara-saudara kami di persekutuan masing-masing, baik imam, soko guru, piranti, juga warga, agar mereka boleh tetap setia apapun keadaannya saat ini ya Bapa. Kami juga menyerahkan gereja-gereja, baik pastor, pendeta, para pengerja gereja. Tuhan Yesus, berikan kekuatan untuk dapat terus bersemangat memberitakan Injil-Mu, agar banyak jiwa diselamatkan dan banyak orang-orang yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan bangsa negara kami yang saat ini sedang mengalami begitu banyak permasalahan, baik pandemi yang juga belum selesai, juga bencana alam yang ada di mana-mana. Kiranya Bapa juga memberi hikmat bijaksana bagi pemimpin kami, mulai dari pusat hingga ke daerah, sehingga dapat mengatasi segala persoalan bangsa negara kami ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan sukarela yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dan doa kami ini akan kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.